Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam واشرح فوائد نهضة الوطن في العالمين وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang hormati dan yang muliakan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Hassanain Juwaini, mata'anallah bituli hayatihi wa razaqahu sihhatan wa afiatan wa salamatan wa barakatan wa wafaqahu fi khutahu wa juhudihi li islahil ummah wa li islahil watan, beserta seluruh keluarga besar zuriyah dari Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Juwaini Mukhtar yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, tetapi tiang dan kita semua mahabbah kepada beliau-beliau semua. Yang saya hormati para tuan guru, para asatidz dan para tokoh, para pimpinan organisasi NBDI, baik dari jajaran pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang, pengurus anak cabang selompok barat yang berkesempatan hadir. Semoga kita semua selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, anak-anakku, para santriwati Pondok Pesantren Nurul Haramain, saya doakan anak-anakku semua dan kita doakan mudah-mudahan razaqakunna ilman mubarakan. Semoga anak-anakku semua diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu yang diberkahi. Alhamdulillah, pada siang hari menjelang sore, pada hari Sabtu 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah, alhamdulillah, dalam kelapangan tempat di Pondok Pesantren Nurul Haramain Putri, dengan kelapangan hati kita semua yang hadir di sini, alhamdulillah kita dapat bersilaturahim. Saya menyampaikan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza ala hudurikum ala maji'ikum, atas kedatangan dan kehadiran bapak-bapak, ibu, khususnya para pengurus organisasi, juga anak-anakku para santri. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduh in saha tawa wa illam yajri lam yatib. Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya aku melihat diamnya air itu merusaknya. Kalau air itu bergerak, maka dia akan bisa memelihara kejernihannya. Tapi kalau dia diam, sejernih-jernih air itu, maka pasti akan hilang kejernihannya. Karena itu, ungkapan dari Imam Syafi'i ini adalah pengingat bagi kita semua. Dalam bait yang lain, wal usdu laula firaqul abdi maftarosan. Singa-singa itu kalau tidak keluar dari sarang, dia tidak akan dapat mangsa. Dia mesti bergerak. Dia mesti keluar, melangkahkan kakinya. Tidak cukup hanya dengan auman dari dalam sarangnya, lalu kemudian dia mendapatkan rasa haibah dari penghuni belantara. Harus keluar dari sarang. Pengingat kepada kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya para pengurus organisasi, bahwa al-jam'iyah, yaitu suatu wadah perjuangan, bahkan
tidak hanya al-jam'iyah, bahkan al-fikrah, yaitu suatu ide. Dia harus digulirkan, harus dibawa oleh kader-kadernya, harus bergerak kadernya dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dia bawa ide dan gagasan itu, dia bawa semangat perjuangan itu, dia bawa nilai-nilai perjuangan organisasinya. Itulah yang akan menyebabkan organisasi dan ide perjuangan itu insaha Allah. Dia akan tetap hidup, dia akan tetap diingat dan bahkan diamalkan. Maka Jam'iyah NWDI ini oleh kita semua para pengurus organisasi, termasuk juga anak-anakku para santriwati, organisasi NWDI yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh itu bukanlah sesuatu yang merupakan jamin, sesuatu yang jamak, suatu benda mati. Tidak. Dia adalah sesuatu yang hidup. Karena Jam'iyah ini ada asas fikrahnya, ada pemikiran, ada nilai-nilai perjuangan yang melandasinya. Sama seperti Ananda sekarang belajar di Nurul Haramain. Jangan memaknakan Nurul Haramain ini hanya sekumpulan gedung atau tanah-tanah yang ditanami kampung atau air yang dilepas di situ di tengah-tengahnya ikan beragam macamnya. Tapi Nurul Haramain itu fikrah, suatu gagasan untuk membangun umat. Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, gagasan untuk membangun umat. Nurul Haramain, gagasan untuk membangun umat. Demikian pula pondok-pondok kita yang lain. Karena gagasan ini harus diperjuangkan, harus disuarakan, maka kita harus bergerak, berjuang bersama-sama. Banyak pelajaran bapak-bapak dan ibu, hal-hal hebat di dunia itu ditelan oleh sejarah. Karena tidak ada yang sanggup memikul ide dan gagasan itu. Dulu ada seorang faqihul Madinah, namanya Al-Imam Al-Laits Ibnu Sa'ad. Seorang yang sangat hebat, alim. Bahkan kata Imam Syafi'i, afqahu min Malik, lebih hebat ilmu fikihnya dari Imam Malik. Tetapi tidak ada orang hari ini bermazhab dengan mazhab beliau, karena tidak ada muridnya yang mengemban, membawa ajaran gurunya. Tidak ada yang mencatat dan menulis. Tidak ada yang bergerak dari satu kota ke kota yang lain untuk menyebarkan ajaran gurunya. Akhirnya sehebat apapun, wa illam yajri lam yajri. Ibarat air yang bersih, murni, dia diam, diendapkan, lama-lama pasti akan berlumur. Karena itu saya mengajak kita semua, mari hal-hal baik yang ada pada kita di Jam'iyah kita. Demikian juga para santriwati Nurul Haramain, hal-hal baik yang dipelajari di pondok pesantren ini jangan hanya sekedar menjadi penghias majelis saja. Dulu Al-Maghfurlah Maulana Syekh sering mengingatkan bahwa apa-apa yang kita dengar harus kita sampaikan. Beliau mengutip hadis Rasulullah SAW, "Farubba muballighin aw 'amin sami'." Orang yang mendengar sampaikan kepada yang lain, karena bisa jadi yang lain itu lebih mengerti daripada yang langsung mendengar. Dan seterusnya, sehingga tersebar ajaran kebaikan itu.
Dan inilah salah satu yang dulu para ahli sejarah membaca dari perjalanan panjang Nabi SAW dengan para sahabat beliau. Mengapa Islam bisa tersebar ke seluruh dunia, melewati batas-batas sekat suku, bangsa, bahkan samudra? Karena ada orang-orang yang ikhlas berjuang membawa ajaran itu. Itulah para sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu kata Nabi SAW, seakan-akan melihat jauh ke depan. Sahabat saya ini, kata Rasul, tidak ada yang bisa mengimbangi jasanya. Bahkan kalau misalnya ditimbang emas seberat gunung Uhud, maka masih lebih berat jasa dari para sahabat. Kenapa beliau menyampaikan itu? Karena beliau mengetahui bahwa ruh dari Islam itu adalah pada bergeraknya para sahabat. Alhamdulillah, dengan sebab bergerak para sahabat, melewati samudra, melintasi benua, sampai bahkan ke tanah kita di Nusantara. Dari abad ke-7 menurut catatan sejarah, abad ke-2 Hijriah, itu Islam sudah datang ke Nusantara. Walaupun tersebarnya Islam secara merata adalah setelah datangnya Wali Songo pada abad ke-13. Alhamdulillah. Apa artinya bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat sekalian? Mari kita bergerak. Jangan malas untuk berjuang. Di dalam lingkup tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Kalau kita memimpin pondok, bergeraklah di situ. Bukalah mata kita untuk belajar dari yang lain. Al-Maghfurlah Maulana Syekh, rajulun mutafattihun, seorang yang sangat terbuka pandangannya. Segala sesuatu yang baru tetapi membawa kebaikan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, beliau ambil sebagai sesuatu untuk melengkapi perjuangan. Bahkan Al-Maghfurlah Maulana Syekh tidak hanya sekadar mengambil sesuatu yang baik dari luar. Dengan terbukanya pikiran, cara berpikir beliau, mencari jalan-jalan yang lebih baik untuk berdakwah. Bahkan tidak hanya itu, Al-Maghfurlah Maulana Syekh juga menjadi pelopor di dalam banyak kebaikan. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Taharruku. Pertama bergerak, berjuang. Lalu yang dan Islam membuka pintu-pintu kebaikan itu tidak ada batasnya. Bahkan bagi yang mengawali sesuatu yang baik, yang belum pernah dilakukan persis seperti itu, dia memulainya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa saja yang mempelopori suatu kebaikan, dia santai, dia narak dengan berhizib misal. Terus dia sebagai kader NWDI mulai membuka majelis hizib. Datang satu orang, datang dua orang, terus bulan depan, tahun depan, 5, 10, 15, 20, 30. Maka sida di tempat itu adalah orang yang mempelopori kebaikan. Masuk dalam hadis yang tadi. Man sanna falahu ajruha wa ajru man amila. Siapa yang mempelopori suatu kebaikan di suatu tempat yang semula tidak ada orang melakukannya, dia
dengan sebab dia mengawali, lalu orang mengikuti. Kata Nabi, yang pertama itu mau pahala, dia dapat pahala yang dia lakukan sendiri dan pahala dari orang-orang yang mengikuti apa yang dia lakukan. Ila yaumil qiyamah. Itu termasuk amal jariah. Karena itu tidak ada kata keterbatasan untuk semua bapak-bapak, ibu-ibu kita semua. Dalam lingkup kita masing-masing. Anak-anakku para santri, kalau kalian bisa mempelopori suatu kebaikan di kelas kalian yang belum pernah dilakukan oleh teman yang lain, kalian yang pertama, lalu kalian ajak yang lain, itu jadi amal jariah. Masuk dalam hadis yang tadi. Dan Bapak Ibu, kepeloporan itu adalah menjadi ruhul jamiah. Ini adalah ruh dari NWDI. Tanpa kepeloporan tidak ada NWDI. Muallimin itu kepeloporan, NWDI itu kepeloporan, NBDI juga kepeloporan. NWDI madrasah klasikal pertama untuk laki-laki, NBDI madrasah klasikal pertama untuk perempuan di bumi selapar. Itu roh NWDI dari awal, mempelopori. Yang ketiga, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin-hadirat sekalian, kesempatan hari ini kita semua berada pada bulan Rabiul Awal. Mari kita perbanyak mengingat Nabi besar Muhammad SAW. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran menyebut, menjelaskan tentang beliau. Di antaranya adalah 2 ayat terakhir dari surat Taubah, yang juga Al-Maghfurullah sering meminta kita untuk membacanya dan mengamalkannya. Karena dalam 2 ayat ini ada penjagaan, ada benteng batin terhadap segala macam fitnah. Kalau kita sedang dapat hantaman, sedang dapat fitnah, sedang dapat cobaan, baca 2 ayat ini. Al-Maghfurullah sering sampaikan. Bahkan dulu kita diijazahkan. Apa 2 ayat itu? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu. Ini benteng. Sudah azan? Oh ya. Anak-anak santri cukup dulu pengajiannya ya. Anak-anak santri, boleh saya minta kembali? Anak-anak santriwati ya. Mohon bersabar dulu, ada beberapa diskusikan. Silakan dipanggil, silakan sholat dipanggil berjamaah sama. Silakan. Jadi sekali lagi kami mohon kepada rekan-rekan ketua PCD yang